Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN ya. Hari ini kita masuk ke simulasi soal ya untuk P3K, kompetensi teknis, pengelola umum operasional bagian ketiga. Jadi bagian ketiga ini teman-teman nanti akan ada sebanyak 60 soal ya yang akan kita simulasikan atau kita latihan ya. Nah, 60 soal ini disusun sudah sesuai dengan materi pokok Menpan RB ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, untuk pengelola umum operasional itu kualifikasi pendidikannya adalah untuk SD dan SMP ya, teman-teman. Nah, jadi SD dan SMP itu bisa mengikuti seleksi P3K, untuk jabatannya adalah pengelola umum operasional. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini materi pokok ya atau kisi-kisi dari Menpan RB ada 7 untuk formasi jabatan pengelola umum operasional. Yang pertama mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan, kedua membersihkan ruangan dan peralatan, ketiga menyiapkan ruangan, gedung, lapangan. Kemudian 4, melakukan perawatan terhadap peralatan, mebel, dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung ya. Kemudian yang kelima, menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu, pimpinan lembaga, dan pegawai. Keenam, menyiapkan pengantaran dokumen, barang. Kemudian 7, mengirimkan barang atau dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Nah, ini 7 materi pokok yang nanti akan diujikan ya saat teman-teman ujian P3K tahun ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke simulasi soal yang pertama. Pengelola umum operasional harus mempertimbangkan faktor manakah yang paling utama dalam menentukan kebutuhan perlengkapan kebersihan. A. Harga produk kebersihan, B. Frekuensi penggunaan fasilitas, C. Popularitas merek perlengkapan kebersihan, D. Jumlah karyawan yang bekerja, atau E. Lokasi pemasok barang. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, frekuensi penggunaan fasilitas menentukan intensitas kebutuhan kebersihan. Semakin sering fasilitas digunakan, maka semakin banyak perlengkapan kebersihan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan optimal. Ya, jadi jawabannya yang B, frekuensi penggunaan fasilitas. Selanjutnya, ketika menyusun usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan, pengelola umum operasional harus terlebih dahulu A. Menghitung anggaran yang tersedia, B. Menilai kondisi kebersihan saat ini, C. Mengadakan pelatihan kebersihan, D. Memilih pemasok yang menawarkan diskon, atau E. Melakukan survei merek-merek terkenal. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, pembahasannya. Evaluasi kondisi kebersihan memberikan dasar untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan. Tanpa penilaian ini, usulan kebutuhan menjadi tidak akurat. Jadi jawabannya yang B ya, kaitannya dengan penilaian kondisi kebersihan saat ini. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama pengelola umum operasional dalam menentukan jumlah kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Fluktuasi harga bahan baku, B. Perubahan jadwal kebersihan, C. Ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan, D. Ketergantungan pada rekomendasi vendor, atau E. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan stok tersedia. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan. Menentukan jumlah kebutuhan memerlukan perhitungan yang tepat agar tidak terjadi overstock atau kekurangan barang yang menghambat operasional ya. Jadi jawabannya adalah kaitannya dengan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan stok tersedia. Nah, ini menjadi tantangan utama ya pengelola umum dalam menentukan jumlah kebutuhan. Selanjutnya,
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan komponen penting dalam usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Spesifikasi produk, B. Jumlah barang yang dibutuhkan, C. Durasi penggunaan perlengkapan, D. Daftar opsi merek alternatif, atau E. Data riwayat kebersihan perusahaan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E. Pembahasan riwayat kebersihan berguna untuk evaluasi tetapi bukan komponen usulan kebutuhan. Usulan fokus pada spesifikasi, jumlah, dan rencana pembelian. Ya. Jadi yang bukan itu adalah yang E, kaitannya dengan data riwayat kebersihan perusahaan. Selanjutnya, apa langkah terbaik bagi pengelola umum operasional untuk memastikan kualitas perlengkapan kebersihan yang akan diusulkan? A. Membeli produk dengan harga terendah, B. Memprioritaskan produk buatan lokal, C. Meminta sampel dan melakukan uji coba, D. Membandingkan ulasan pengguna di internet, atau E. Menjalin kerjasama eksklusif dengan satu vendor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan menguji sampel, memastikan produk memenuhi standar kebersihan yang dibutuhkan sebelum keputusan pembelian dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang C, meminta sampel dan melakukan uji coba. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika menemukan dokumen rahasia yang tergeletak di meja saat proses pembersihan? A. Membuang dokumen tersebut jika terlihat tidak penting, B. Membacanya untuk memastikan isinya aman, C. Mengembalikan dokumen ke tempat yang aman, D. Menyerahkan dokumen kepada atasan terkait, atau E. Melanjutkan pekerjaan tanpa menyentuh dokumen tersebut. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan dokumen rahasia harus dikelola dengan kehati-hatian dan diserahkan kepada atasan untuk memastikan keamanan informasi perusahaan. Jadi jawabannya yang D ya, menyerahkan dokumen tersebut kepada atasan terkait. Selanjutnya, ketika membersihkan lantai kotor, pengelola umum operasional harus menghindari penggunaan A. Mop kering untuk lantai berkarpet, B. Mop basah untuk lantai keramik, C. Pembersih berbahan keras untuk lantai kayu, D. Mesin vakum untuk lantai vinil, kemudian E. Sabun ringan untuk lantai beton. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C ya. Pembahasan pembersih berbahan keras dapat merusak lantai kayu dan menyebabkan pelapukan atau perubahan warna. Lantai kayu membutuhkan pembersih khusus. Ya, jadi jawabannya yang C, pembersih berbahan keras untuk lantai kayu. Selanjutnya, apa tantangan utama yang sering dihadapi pengelola umum operasional dalam membersihkan ruangan kantor? A. Kekurangan alat kebersihan, B. Resistensi staf terhadap perubahan jadwal, C. Area yang sulit dijangkau, D. Biaya produksi kebersihan yang meningkat, atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasannya, membersihkan ruangan kantor melibatkan berbagai tantangan mulai dari keterbatasan alat, kemudian masalah anggaran, hingga penyesuaian jadwal dengan aktivitas karyawan ya. Sehingganya ABCD ini benar, merupakan tantangan ya. Nah, jadi jawabannya adalah semua jawaban benar. Selanjutnya, pengelola umum operasional dapat meningkatkan efisiensi pembersihan kantor dengan A. Menjadwalkan pembersihan saat jam sibuk, B. Menggunakan teknologi otomatisasi, C. Mengurangi jumlah staf pembersih, D. Memfokuskan pembersihan hanya pada area umum, atau E. Menggunakan produk yang hanya tersedia secara lokal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, teknologi otomatisasi seperti vakum robot atau sistem pembersih otomatis dapat mempercepat dan mempermudah proses pembersihan tanpa mengorbankan kualitas. Jadi bisa menggunakan teknologi ya teman-teman, menggunakan teknologi yang otomatisasi ya. Selanjutnya,
Untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi, pengelola umum operasional harus A. Memeriksa hasil pembersih secara berkala, B. Menggunakan checklist pembersihan harian, C. Melibatkan seluruh staf dalam menjaga kebersihan, D. Mengikuti standar kebersihan internasional, atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar, itu yang E ya. Pembahasannya, memastikan standar kebersihan terpenuhi memerlukan kombinasi dari pemeriksaan hasil kerja, pelaksanaan checklist, pelibatan staf, kemudian mengikuti standar kebersihan yang berlaku. Ya, jadi semua ini benar ya ABCD. Sehingganya semua jawaban benar. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum membersihkan peralatan elektronik seperti komputer atau printer? A. Membersihkan permukaan dengan kain kering. B. Memastikan perangkat dimatikan dan dicabut dari sumber listrik. C. Menyiapkan alat kebersihan yang diperlukan. D. Memilih produk pembersih khusus elektronik. Atau E. Melakukan pengecekan kondisi fisik perangkat. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, mematikan dan mencabut perangkat dari sumber listrik adalah langkah keamanan penting untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan perangkat selama pembersihan. Jadi jawabannya yang B ya. Yang pertama itu ya dipastikan dulu perangkat itu dimatikan dan dicabut dari sumber listrik. Selanjutnya, manakah bahan pembersih yang tidak direkomendasikan untuk membersihkan layar monitor? A. Cairan berbasis alkohol tinggi. B. Air destilasi. C. Pembersih layar khusus. D. Kain microfiber kering. Atau E. Campuran air dan cuka dalam proporsi kecil. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, cairan berbasis alkohol tinggi dapat merusak lapisan anti-reflektif pada layar monitor. Pilihan seperti air destilasi dan pembersih khusus itu lebih aman ya. Jadi yang tidak direkomendasikan itu yang A. Cairan berbasis alkohol tinggi. Selanjutnya, apa metode yang paling tepat untuk membersihkan keyboard komputer tanpa merusaknya? A. Menggunakan kain basah untuk membersihkan tombol. B. Merendam keyboard dalam air sabun. C. Membersihkan dengan udara bertekanan dan kain microfiber. Atau D. Membongkar keyboard untuk mencuci bagian dalam. E. Menyemprotkan cairan pembersih langsung ke keyboard. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan, udara bertekanan membantu menghilangkan debu di sela-sela tombol tanpa merusak komponen elektronik. Kain microfiber digunakan untuk membersihkan permukaan tombol ya. Jadi bisa menggunakan ini teman-teman yang paling tepat ya, yaitu membersihkannya dengan udara ya, disemprotkan udara yang bertekanan untuk menghilangkan debu-debu di sela-sela, kemudian menggunakan kain microfiber untuk permukaan luar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum membersihkan peralatan kantor yang sensitif seperti scanner atau mesin fotokopi? A. Menggunakan pembersih serbaguna langsung pada perangkat. B. Membaca panduan pengguna untuk petunjuk pembersihan. C. Memastikan perangkat sedang aktif agar kotoran terlihat. D. Menutupi bagian sensitif dengan kain pelindung. Atau E. Menggunakan sapu kecil untuk membersihkan komponen internal. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, panduan pengguna membersihkan instruksi khusus tentang cara membersihkan perangkat tanpa merusaknya, terutama untuk komponen sensitif seperti kaca scanner ya. Jadi sebelum membersihkan peralatan, tentunya kita harus membaca panduan dulu ya. Kaitannya penggunaan untuk petunjuk kaitannya pembersihan tersebut, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang merusak peralatan itu karena kita sudah sesuai dengan buku panduan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk membersihkan bagian dalam ventilasi komputer? A. Menggunakan sikat kawat untuk menghilangkan debu. B. Menggunakan penyedot debu biasa. C. Menggunakan kaleng udara bertekanan. D. Menyemprotkan cairan disinfektan langsung ke ventilasi. Atau E. Membongkar ventilasi dan mencucinya dengan air. Jawabannya adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan, kaleng udara bertekanan efektif menghilangkan debu dari ventilasi tanpa merusak komponen internal komputer. Jadi bisa menggunakan ini teman-teman ya. Menggunakan kaleng udara bertekanan. Selanjutnya, dalam kegiatan yang melibatkan pembicara eksternal, pengelola umum operasional harus memastikan A. Pembicara membawa perlengkapan sendiri, B. Ketersediaan meja registrasi untuk peserta, C. Ruangan memiliki fasilitas pendukung seperti mikrofon, D. Pembicara memahami tata tertib kegiatan, atau E. Peserta sudah diberitahu mengenai jadwal acara. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, fasilitas seperti mikrofon, layar proyektor, atau podium sangat penting untuk mendukung pembicara dalam menyampaikan materi kepada peserta. Ya, jadi jawaban C. Ruangan memiliki fasilitas pendukung seperti mikrofon. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang merupakan tindakan pencegahan yang harus dilakukan pengelola umum operasional saat menyiapkan ruangan? A. Membuka akses ke seluruh perangkat elektronik untuk peserta. B. Memastikan jalur evakuasi dalam keadaan bebas hambatan. C. Menyediakan alat tulis untuk semua peserta. D. Menempatkan dekorasi tambahan di seluruh ruangan. Atau E. Menyediakan konsumsi sebelum acara dimulai. Itu adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan, keamanan adalah prioritas utama. Jalur evakuasi yang bebas hambatan memastikan keselamatan peserta dalam keadaan darurat ya. Jadi jawabannya yang B, memastikan jalur evakuasi dalam keadaan bebas hambatan. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk mengelola kelebihan atau kekurangan kursi saat menyiapkan ruangan untuk kegiatan kedinasan? A. Menyusun kursi dengan jarak lebih jauh. B. Membeli kursi tambahan jika diperlukan. C. Menghitung jumlah peserta secara akurat sebelum menyiapkan kursi. D. Meminta peserta untuk membawa kursi sendiri jika kurang. Atau E. Mengurangi jumlah peserta agar kursi cukup. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan perencanaan yang matang termasuk menghitung jumlah peserta, membantu menghindari masalah kelebihan atau kekurangan kursi ya. Jadi bisa melakukan persiapan yaitu menghitung jumlah peserta secara akurat sebelum menyiapkan kursi. 19. Apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional setelah kegiatan kedinasan selesai? A. Langsung mengatur ruangan untuk kegiatan berikutnya. B. Mengumpulkan umpan balik dari peserta. C. Membersihkan dan mengembalikan ruangan ke kondisi semula. D. Memeriksa kondisi peralatan yang digunakan. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Nah, jadi ABCD ini semua benar teman-teman ya. Nah, ini hal yang harus dilakukan setelah kegiatan kedinasan selesai. Sehingganya semua ABCD itu adalah benar. Kita lihat pembahasannya ya. Setelah kegiatan selesai, pengelola umum itu harus melakukan serangkaian tugas ya, seperti membersihkan ruangan, kemudian memeriksa peralatan, dan memastikan ruangan siap untuk aktivitas berikutnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pengelola umum operasional. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional untuk memastikan peserta nyaman selama kegiatan? A. Mengatur suhu ruangan yang sesuai. B. Menyediakan konsumsi dengan menu lengkap. C. Memberikan panduan lokasi ruangan sebelum acara. D. Memastikan kegiatan berlangsung sesuai jadwal. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan oleh pengelola umum ya kaitannya dengan 4 ini. Nah, 4-4 ini benar teman-teman ya. Memastikan peserta nyaman itu mengatur suhu, menyediakan konsumsi, memberikan panduan ya kaitannya dengan lokasi ruangan di mana, memastikan kegiatan berlangsung sesuai jadwal gitu. Sehingga jawabannya adalah semua benar ya, yang E. Kalau kita lihat pembahasan,
Kenyamanan peserta itu dipengaruhi oleh banyak faktor, teman-teman, seperti suhu ruangan ya, kemudian makanannya atau konsumsi, kemudian panduan lokasi acara di mana sehingganya tidak ada peserta yang kesasar gitu kan. Kemudian terakhir adalah kelancaran acara sesuai dengan jadwal. Nah, jadi rundown acaranya jelas gitu ya, dipastikan kelancaran acara sesuai jadwal. Oke, selanjutnya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum menyiapkan gedung untuk kegiatan kedinasan instansi? A. Membuat jadwal kegiatan yang rinci. B. Melakukan inspeksi terhadap kondisi gedung dan fasilitasnya. C. Memesan konsumsi untuk peserta kegiatan. D. Menghubungi penyedia alat audio visual. Atau E. Menentukan jumlah peserta yang akan hadir. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, inspeksi awal gedung diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas gedung seperti kelistrikan, AC, dan keamanan itu berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk kegiatan. Jadi langkah pertama ya, pengelola umum operasional ya sebelum menyiapkan gedung untuk kegiatan kedinasan itu adalah inspeksi. Jadi dia melakukan inspeksi terhadap kondisi gedung dan fasilitasnya. Bahwasanya semua fasilitas dan gedung siap dipakai. Nah, itu yang harus dilakukan pengelola umum operasional. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas pengelola umum operasional dalam mengatur tata letak gedung untuk kegiatan kedinasan? A. Menyesuaikan tata letak dengan jumlah peserta dan jenis kegiatan. B. Menggunakan dekorasi yang sesuai dengan tema acara. C. Menyiapkan panggung utama terlebih dahulu. Atau D. Memastikan akses ke ruang VIP. E. Menyediakan kursi tambahan di luar gedung. Yang benar adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Tata letak harus mencerminkan kebutuhan kegiatan seperti seminar, workshop, kemudian atau rapat besar agar peserta dapat bergerak dan berpartisipasi dengan nyaman ya. Jadi yang harus dilakukan yaitu A ya teman-teman ya, menyesuaikan tata letak tersebut ya dengan jumlah peserta dan jenis kegiatannya apa gitu. Selanjutnya, ketika menyiapkan gedung untuk kegiatan kedinasan, pengelola umum operasional harus memastikan bahwa A. Semua peralatan audio visual sudah diuji coba sebelumnya. B. Jadwal kegiatan dicetak dan disebarkan kepada peserta. C. Semua pintu masuk gedung dalam keadaan terkunci hingga acara dimulai. D. Peserta sudah diberitahu mengenai lokasi parkir. Atau E. Konsumsi sudah tersedia di meja pendaftaran. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasan menguji peralatan audio visual sebelum kegiatan, memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu jalannya acara ya. Jadi yang A, semua peralatan audio visual sudah diuji coba sebelumnya. Selanjutnya, manakah yang menjadi tantangan utama dalam menyiapkan gedung untuk kegiatan kedinasan skala besar? A. Memastikan kehadiran semua peserta. B. Menyediakan dokumentasi kegiatan. C. Mengelola logistik dan koordinasi antar tim. D. Mengundang pejabat tinggi untuk hadir. Atau E. Menyediakan konsumsi yang sesuai. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan menyiapkan gedung untuk acara skala besar membutuhkan koordinasi intensif antar berbagai pihak seperti tim teknis, kebersihan, dan keamanan untuk memastikan kelancaran acara ya. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Mengelola logistik dan berkoordinasi antar tim. Selanjutnya, apa tindakan terbaik yang dilakukan pengelola umum operasional untuk memastikan keamanan selama kegiatan kedinasan di gedung? A. Memasang kamera pengawas tambahan. B. Memastikan jalur evakuasi bebas hambatan dan tersedia petunjuk arah. C. Melibatkan tim keamanan internal dan eksternal. D. Memasang sistem alarm darurat. Atau E. Semua jawaban benar.
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan keamanan selama kegiatan melibatkan banyak aspek, mulai dari pengawasan, kemudian jalur evakuasi, hingga melibatkan tim keamanan profesional untuk mengantisipasi keadaan darurat. Ya, jadi semua jawaban ini benar teman-teman ya. Nah, ABCD ini benar. Sehingga semua jawabannya adalah benar. Nah, itu yang dilakukan pengelola umum untuk memastikan keamanan selama kegiatan. Selanjutnya, dalam memastikan kelancaran akses ke lapangan, pengelola umum operasional harus A. Menyediakan petunjuk arah yang jelas menuju lokasi acara, B. Menyewa petugas parkir untuk mengatur kendaraan, C. Memastikan jalur evakuasi tersedia dan aman, D. Menentukan area parkir yang memadai untuk peserta, atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasan akses yang lancar memerlukan berbagai elemen, mulai dari petunjuk arah, kemudian hingga pengaturan parkir ya, agar peserta dapat tiba dan meninggalkan lokasi itu dengan mudah. Jadi jawabannya yang E, semua jawaban benar. Selanjutnya, jika kegiatan resmi membutuhkan penggunaan sistem suara ya atau sound system di lapangan, apa langkah penting yang harus dilakukan pengelola umum operasional? A. Menyediakan speaker tambahan untuk seluruh area. B. Memasang perangkat audio tanpa melakukan uji coba. C. Menyewa teknisi profesional untuk mengatur sound system. D. Menentukan volume suara berdasarkan asumsi. Atau E. Menyiapkan mikrofon cadangan jika diperlukan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan teknisi profesional memastikan sistem suara berfungsi optimal dan menghindari gangguan teknis selama acara berlangsung ya. Jadi bisa melakukan sewa ya kepada teknisi profesional untuk mengatur sound system. Selanjutnya, apa tindakan yang harus dilakukan pengelola umum operasional untuk menjaga kebersihan lapangan selama kegiatan berlangsung, kecuali A. Memasang tempat sampah di beberapa titik strategis. B. Menugaskan petugas kebersihan untuk bekerja selama acara. C. Menyediakan kantong sampah bagi peserta. D. Memberikan pengumuman terkait kebersihan kepada peserta. E. Membersihkan sampah besar dan membiarkan saja sampah kecil. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Nah, kecuali berarti yang bukan ya. Kalau kita lihat pembahasannya, menjaga kebersihan memerlukan pendekatan holistik, termasuk menyediakan fasilitas kebersihan, kemudian petugas khususnya, serta edukasi terhadap peserta atau pengunjung ya. Nah, sehingganya yang bukan itu adalah yang E, membersihkan sampah besar, tapi dia membiarkan saja sampah-sampah kecil. Akhirnya sampah kecil kalau dibiarkan menjadi besar juga gitu ya. Jadi yang bukan adalah yang E. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional memastikan keamanan lapangan selama acara resmi kedinasan, kecuali A. Menyediakan tim keamanan khusus untuk mengawasi acara. B. Memasang brikade untuk membatasi akses ke area tertentu. C. Memasang pagar pembatas apa adanya. D. Menyiapkan prosedur darurat dan jalur evakuasi. Atau E. Memastikan lapangan memiliki penerangan yang memadai. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Nah, yang bukan berarti yang C. Kita lihat pembahasannya. Keamanan mencakup pengawasan, kemudian pembatasan akses, penerangan, dan rencana darurat untuk melindungi peserta dan kelancaran acara. Sehingganya yang bukan ya atau kecuali itu yang C. Memasang pagar pembatas apa adanya. Mestinya memasang pagar pembatas itu sesuai kebutuhan, bukan apa adanya. Kalau apa adanya, kalau cuma punya satu ya satu itu sehingganya tidak optimal. Selanjutnya, setelah kegiatan resmi selesai, apa yang menjadi tanggung jawab pengelola umum operasional terkait kondisi lapangan? A. Mengembalikan lapangan ke kondisi semula. B. Membersihkan seluruh area dari sampah dan sisa peralatan. C. Melaporkan kerusakan atau masalah yang ditemukan selama acara. D. Menyusun evaluasi dan laporan kegiatan kepada manajemen. Atau E. Semua jawaban benar.
Kita lihat jawabannya yang E ya. Nah, jadi ABCD ini benar. Sehingganya jawabannya adalah semua benar. Kita lihat pembahasannya. Setelah acara selesai, pengelola bertanggung jawab untuk mengembalikan lapangan ke kondisi semula. Kemudian memastikan kebersihan, serta menyampaikan laporan evaluasi. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum melakukan perawatan rutin pada peralatan kantor? A. Menyusun jadwal perawatan. B. Mematikan perangkat yang akan diperiksa. C. Memeriksa panduan teknis peralatan. D. Menghubungi vendor atau teknisi profesional. E. Mengidentifikasi peralatan yang membutuhkan penggantian. Jawabannya adalah kita lihat yang benar itu adalah yang C. Pembahasan panduan teknis memberikan informasi penting tentang prosedur perawatan, spesifikasi perangkat, dan batasan yang harus diperhatikan untuk menjaga agar peralatan tetap berfungsi optimal. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Memeriksa panduan teknis peralatan. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas utama dalam perawatan peralatan elektronik di kantor? A. Memastikan perangkat selalu dalam keadaan menyala. B. Membersihkan debu dari bagian luar perangkat. C. Memastikan kelistrikan perangkat aman dan stabil. D. Mengganti perangkat jika terlihat usang. Atau E. Menggunakan perangkat hingga batas maksimal sebelum dirawat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya teman-teman. Pembahasannya, kelistrikan yang aman dan stabil mencegah kerusakan internal pada perangkat elektronik serta memastikan keamanan pengguna. Jadi jawabannya yang C, memastikan kelistrikan perangkat aman dan stabil. Selanjutnya, dalam perawatan AC di gedung kantor, apa yang harus dilakukan secara berkala oleh pengelola umum operasional? A. Mengganti seluruh unit AC setiap tahun. B. Membersihkan filter udara dan memeriksa kapasitas pendinginan. C. Menggunakan AC hanya pada suhu rendah. D. Memastikan hanya satu teknisi yang menangani semua AC. Atau E. Mengurangi penggunaan AC di ruangan yang tidak aktif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, filter yang kotor itu menghambat aliran udara dan menurunkan efisiensi AC. Pemeriksaan kapasitas memastikan AC tetap berfungsi dengan baik. Jadi jawabannya yang B ya, membersihkan filter udara dan memeriksa kapasitas pendinginan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika menemukan kerusakan pada mesin kantor seperti printer atau fotokopi? A. Segera mengganti mesin dengan yang baru. B. Mematikan mesin dan menghubungi teknisi profesional. C. Mencoba memperbaiki mesin sendiri. D. Melaporkan masalah tersebut tanpa menghentikan penggunaan mesin. Atau E. Menggunakan mesin secara manual hingga teknisi datang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, mematikan mesin itu mencegah kerusakan lebih lanjut dan teknisi profesional memiliki keahlian untuk mendiagnosis serta memperbaiki masalah dengan aman. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Memastikan mesin dan menghubungi teknisi profesional. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional memastikan bahwa peralatan keamanan seperti alarm kebakaran berfungsi dengan baik? A. Menguji perangkat secara berkala sesuai jadwal. B. Mengganti seluruh perangkat setiap 2 tahun. C. Hanya memeriksa perangkat jika terjadi masalah. D. Membiarkan perangkat tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Atau E. Menyediakan manual pengguna untuk semua karyawan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar itu yang A ya teman-teman ya. Pembahasan, pengujian rutin memastikan perangkat seperti alarm kebakaran itu berfungsi dengan baik saat dibutuhkan,
sesuai dengan standar keselamatan ya. Jadi jawabannya yang A ya. Menguji perangkat secara berkala sesuai jadwal. Selanjutnya, apa risiko utama jika pengelola umum operasional tidak merawat barang-barang seperti lemari arsip secara rutin, kecuali A. Berkurangnya estetika ruangan, B. Kerusakan pada engsel dan sistem kunci, C. Penumpukan debu dan mengurangi fungsionalitas, D. Arsip menjadi rapi dan mudah dicari, atau E. Kemungkinan serangan rayap pada lemari berbahan kayu. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasan, tanpa perawatan rutin, lemari arsip bisa mengalami kerusakan struktural, estetika menurun, dan resiko kerusakan akibat faktor lingkungan seperti rayap atau debu ya. Sehingganya kecuali atau yang bukan itu adalah yang D, arsip menjadi rapi dan mudah dicari. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional dapat mencegah kerusakan akibat kelembaban pada barang-barang berbahan kayu? A. Menyimpan barang di ruangan ber-AC untuk menghilangkan kelembaban. B. Menggunakan dehumidifier di ruangan dengan kelembaban tinggi. C. Melapisi permukaan kayu dengan bahan pelindung seperti pernis. D. Menempatkan barang di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Jadi semua ABCD ini teman-teman ya. Semua ABCD ini adalah benar. Sehingga jawabannya adalah semua jawaban benar. Kalau kita lihat pembahasannya, kombinasi langkah seperti mengontrol kelembaban, kemudian melapisi kayu, dan melindunginya dari sinar matahari langsung dapat mencegah kerusakan akibat kelembaban. Ya, sehingganya ABCD ini benar. Nah, semua jawaban benar. Selanjutnya, dalam merawat barang logam seperti rak besi atau kursi lipat, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional? A. Membersihkan dengan air biasa setiap hari. B. Menggunakan bahan anti karat secara berkala. C. Membiarkan barang logam tanpa perawatan khusus. D. Menggunakan kain basah untuk membersihkan permukaan logam. Atau E. Mengganti barang logam setiap tahun. Oke, kita lihat ya, yang benar itu yang B. Kita lihat yang B. Pembahasannya, bahan anti karat itu membantu melindungi logam dari korosi dan memperpanjang masa pakai barang logam di lingkungan kantor. Nah, teman-teman, pengelola umum operasional ya, itu bisa menggunakan bahan anti karat secara berkala. Nah, itu salah satu merawat barang logam seperti rak besi dan lain-lain yang terbuat dari besi atau logam. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika menemukan kursi dengan kaki yang longgar di kantor? A. Membiarkan kursi digunakan sampai benar-benar rusak. B. Melaporkan kerusakan tersebut tanpa memperbaikinya. C. Memperbaiki atau mengencangkan bagian yang longgar segera. D. Mengganti kursi dengan yang baru tanpa melakukan perbaikan. Atau E. Menyimpan kursi yang rusak tanpa digunakan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Perbaikan segera mencegah kerusakan lebih lanjut dan menghindari resiko kecelakaan bagi penggunanya. Nah, sehingganya jawabannya yang C ya. Melakukan perbaikan ya atau mengencangkan bagian yang kendor tersebut gitu. Karena kalau longgar-longgar itu biasanya kan ringan-ringan. Sehingganya pengelola umum bisa langsung memperbaikinya ya atau mengencangkan yang kendor tersebut. Sehingganya langkah yang tepat itu adalah yang C, memperbaiki langsung atau mengencangkan bagian yang longgar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional setelah melakukan perawatan terhadap mebel dan barang-barang di gedung? A. Mendokumentasikan hasil perawatan untuk laporan kepada manajemen. B. Langsung menggunakan barang tanpa pengujian lebih lanjut. C. Membersihkan peralatan perawatan dan menyimpannya kembali. D. Mengganti barang lama
dengan barang baru jika diperlukan, atau E. Jawaban A dan C benar. Kita lihat, jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan, mendokumentasikan hasil perawatan, membantu mencatat kondisi barang untuk evaluasi. Sementara membersihkan dan menyimpan alat perawatan ya, itu menjaga efisiensi untuk pekerjaan selanjutnya. Sehingga untuk A, nah, kemudian C ini benar. Nah, sehingga jawaban yang paling ini adalah A dan C benar teman-teman ya. Mendokumentasikan untuk laporan kepada manajemen, kemudian membersihkan peralatan dan menyimpan kembali. Oke, jawabannya E, A dan C benar. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan pengelola umum operasional sebelum menyajikan makanan dan minuman untuk tamu pimpinan? A. Memilih jenis makanan dan minuman sesuai anggaran. B. Memastikan kebutuhan dan preferensi tamu. C. Menyusun daftar menu berdasarkan bahan yang tersedia. D. Membersihkan peralatan saji terlebih dahulu. Atau E. Menghubungi catering yang biasa digunakan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan, memastikan preferensi tamu termasuk alergi atau pantangan makanan adalah langkah penting untuk memberikan layanan yang sesuai dan memuaskan ya. Jadi jawabannya adalah B, memastikan kebutuhan dan preferensi tamu. Selanjutnya, dalam menyajikan makanan untuk tamu pimpinan, pengelola umum operasional harus memastikan bahwa A. Makanan terlihat menarik secara visual. B. Menu yang disajikan mencakup berbagai jenis masakan. C. Hidangan sesuai dengan waktu acara, pagi, siang, atau malam. D. Peralatan saji dalam keadaan bersih dan steril. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Nah, jadi yang perlu dipastikan saat mau menyajikan makanan kepada tamu pimpinan kita ya di instansi itu 4 ini betul teman-teman ya. Jadi perlu dipastikan bahwasanya makanan terlihat menarik ya, terlihat bagus, baik. Kemudian yang disajikan itu berbagai jenis ya, nggak cuma satu jenis. Kemudian hidangan itu sesuai dengan waktu acara. Misalnya kalau pagi berarti kan makanan-makanan yang cocok pagi atau malam makanan-makanan yang cocok malam gitu ya. Kemudian peralatan saji dalam keadaan bersih dan steril. Gitu. Semua jawabannya ini benar, sehingga ya, jawabannya adalah yang E. Kalau kita lihat pembahasannya, jadi keseluruhan aspek seperti estetika, ya kaitannya dengan menarik secara visual tadi ya. Kemudian keragaman menu, menunya tidak satu, kesesuaian waktu ya, misalnya pagi, siang, atau malam. Dan kebersihan adalah elemen penting dalam menyajikan makanan untuk tamu pimpinan. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang tidak sesuai dalam menyajikan minuman untuk tamu pimpinan? A. Menyediakan air mineral sebagai alternatif. B. Menyajikan minuman sesuai dengan preferensi tamu. C. Menyajikan minuman yang terlalu panas tanpa memperingatkan tamu. D. Menggunakan gelas atau cangkir yang sudah dipoles bersih. E. Menyediakan pilihan minuman dingin dan hangat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, minuman yang terlalu panas tanpa pemberitahuan dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau resiko kecelakaan bagi tamu. Jadi yang bukan itu adalah yang C. Kita menyajikan minuman yang terlalu panas tapi tidak memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada tamu tersebut gitu. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional memastikan bahwa makanan dan minuman tetap segar hingga saat disajikan? A. Menyimpan dalam ruangan penyimpanan biasa. B. Menggunakan wadah saji yang tertutup dan sesuai suhu. C. Menyiapkan makanan jauh sebelum waktu penyajian. D. Menggunakan bahan pengawet untuk menjaga kesegaran. Atau E. Menyajikan makanan langsung setelah diantar dari catering. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, wadah tertutup dengan suhu yang sesuai, dingin untuk makanan dingin, kemudian hangat untuk makanan hangat, itu membantu menjaga kesegaran dan kualitas daripada makanan. Jadi jawabannya yang B ya. Menggunakan wadah saji yang tertutup dan sesuai suhu. Kalau misalnya makanan dingin berarti di tempat yang dingin ya. Kemudian kalau makanan hangat berarti di tempat yang hangat. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika tamu pimpinan memiliki alergi terhadap makanan tertentu? A. Mengganti semua menu makanan dengan menu bebas alergi. B. Menyediakan pilihan menu alternatif khusus untuk tamu tersebut. C. Tidak menyajikan makanan apapun kepada tamu. D. Menghindari pertanyaan mengenai alergi untuk menjaga kenyamanan tamu. Atau E. Menyediakan menu yang sama tetapi dalam porsi kecil. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, menu alternatif memastikan tamu tetap dapat menikmati makanan tanpa resiko alergi. Menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan individu ya. Jadi jawabannya adalah menyediakan pilihan menu alternatif khusus untuk tamu tersebut yang B. Selanjutnya 46. Apa risiko utama jika pengelola umum operasional tidak memeriksa kembali isi paket sebelum pengiriman? A. Paket mungkin terlambat diterima. B. Barang atau dokumen yang salah dikirimkan. C. Kurir mengalami kesulitan dalam proses pengiriman. D. Biaya pengiriman menjadi lebih tinggi. Atau E. Penerima tidak mengkonfirmasi penerimaan paket. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang B. Pembahasannya, memeriksa isi paket sebelum pengiriman penting untuk memastikan keakuratan isi sesuai dengan tujuan pengiriman ya. Jadi jawabannya adalah ini. Resiko yang dapat terjadi itu barang yang dikirim ya atau dokumen yang dikirim itu salah dikirimkan gitu. Sehingga jawabannya adalah yang B. Ini resikonya. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional saat memilih layanan pengiriman untuk barang yang sensitif terhadap waktu? A. Biaya pengiriman yang rendah. B. Kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman. C. Ketersediaan layanan pengiriman di hari libur. D. Kapasitas kendaraan pengiriman. Atau E. Jenis paket yang dapat diterima oleh layanan pengiriman. Jawabannya adalah kita lihat. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan, barang yang sensitif terhadap waktu memerlukan layanan pengiriman yang cepat dan tepat. Cepat dan tepat waktu ya, untuk memastikan penerimaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya yang B. Kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya, bagaimana pengelola umum operasional memastikan keamanan paket selama proses pengiriman? A. Mengemas barang dalam wadah seadanya. B. Mengirim barang tanpa asuransi. C. Menggunakan layanan pengiriman tercepat tanpa memastikan keamanannya. D. Memberikan label pengiriman yang jelas dan lengkap. Atau E. Menempatkan barang bersama paket lain tanpa pembeda. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Label yang jelas dan lengkap membantu menghindari kesalahan pengiriman dan memastikan paket sampai di tujuan dengan aman. Jadi jawabannya adalah yang D. Memberikan label pengiriman yang jelas dan lengkap. Selanjutnya, apa langkah terakhir yang harus dilakukan pengelola umum operasional setelah paket berhasil dikirimkan? A. Mengarsipkan bukti pengiriman dan konfirmasi penerimaan. B. Tidak perlu melakukan langkah tambahan. C. Mengirimkan paket lain tanpa menunggu konfirmasi. D. Menyerahkan proses selanjutnya kepada penerima. Atau E. Memastikan kurir menyelesaikan pekerjaan dengan tepat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, bukti pengiriman dan konfirmasi penerimaan
adalah dokumen penting untuk memastikan bahwa proses pengiriman telah selesai sesuai dengan prosedur. Jadi jawabannya yang A ya. Mengarsipkan bukti pengiriman dan konfirmasi penerimaan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika barang atau dokumen yang dikirim tidak sampai ke penerima? A. Menghubungi layanan pengiriman untuk pelacakan. B. Mengirim barang atau dokumen baru tanpa mencari penyebab masalah. C. Membiarkan penerima menunggu hingga barang ditemukan. D. Membatalkan pengiriman dan melupakan barang tersebut. Atau E. Menyalahkan kurir atas kehilangan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya teman-teman. Pembahasan melakukan pelacakan adalah langkah awal untuk menemukan penyebab masalah dan menentukan solusi terbaik untuk mengatasi kehilangan atau keterlambatan. Jadi langkah awalnya yaitu menghubungi layanan pengiriman untuk melakukan pelacakan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pengiriman barang atau dokumen? A. Mengirim barang langsung ke alamat tujuan. B. Mengecek alamat penerima di dokumen. C. Mengemas barang dengan rapih. D. Melakukan verifikasi penerima barang. Atau E. Membuat laporan pengiriman. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Langkah pertama adalah memastikan bahwa alamat penerima yang tercantum di dokumen sudah benar untuk menghindari kesalahan pengiriman ya. Jadi dicek dulu kaitannya dengan alamat penerima di dokumen tersebut apakah sudah benar atau belum, sehingganya menghindari salah pengiriman atau barang hilang atau salah penerimaan gitu ya. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, apa fungsi dari nomor resi pada proses pengiriman? A. Sebagai tanda barang diterima. B. Untuk melacak status pengiriman. C. Sebagai pengganti dokumen pengiriman. D. Untuk menentukan biaya pengiriman. Atau E. Sebagai bukti pengemasan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B teman-teman. Pembahasan nomor resi digunakan oleh pengirim dan penerima untuk melacak status pengiriman barang secara real time. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk melacak status pengiriman. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengemasan barang yang baik? A. Menggunakan kardus sebagai kemasan. B. Membungkus barang dengan plastik. C. Memastikan barang terlindungi sesuai sifatnya. D. Menggunakan perekat di semua sisi kemasan. Atau E. Menambah label yang menarik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan pengemasan yang baik memastikan barang terlindungi dari kerusakan selama proses pengiriman berdasarkan sifat barang tersebut. Jadi jawabannya yang C, memastikan barang terlindungi sesuai sifatnya. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan barang sampai ke alamat tujuan dengan aman? A. Mengirim menggunakan jasa pengiriman tercepat. B. Menambahkan asuransi pengiriman. C. Mengecek ulang alamat penerima dan kontak. D. Menggunakan kendaraan pribadi untuk mengirim. E. Menyertakan dokumen tambahan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu yang C. Pembahasan mengecek ulang alamat penerima dan kontak membantu memastikan barang sampai ke tujuan yang benar. Jadi jawabannya yang C, mengecek ulang alamat penerima dan kontak. Selanjutnya, apa peran tanda tangan penerima dalam pengiriman barang? A. Sebagai bukti barang telah dikirim. B. Sebagai bukti barang telah diterima. C. Untuk mencatat waktu pengiriman. D. Untuk melacak barang yang dikirim. Atau E. Untuk konfirmasi pembayaran. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan tanda tangan penerima adalah bukti sah bahwa barang atau dokumen telah diterima oleh pihak yang dituju. Jadi jawabannya yang B sebagai bukti barang telah diterima. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan pengiriman barang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
A. Meminta maaf kepada penerima. B. Melaporkan ke pihak pengirim. C. Menghubungi penerima barang. D. Melakukan penelusuran pengiriman. Atau E. Mengirim ulang barang dengan alamat baru. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang D. Pembahasan langkah pertama adalah menelusuri proses pengiriman untuk mengetahui di mana letak kesalahan sebelum mengambil tindakan perbaikan. Jadi jawabannya yang D. Jadi dilakukan dulu penelusuran pengiriman. Selanjutnya, apa tujuan dari menambahkan asuransi pada barang yang dikirim? A. Untuk meningkatkan biaya pengiriman. B. Melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan. C. Mempercepat waktu pengiriman. D. Menjamin alamat tujuan valid. Atau E. Memberikan diskon pengiriman. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan asuransi memberikan perlindungan tambahan terhadap barang yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengiriman. Ya, jadi jawabannya yang B teman-teman. Melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika barang tidak diterima oleh penerima sesuai jadwal? A. Membuat laporan kehilangan. B. Menghubungi kurir pengirim. C. Melacak status pengiriman melalui resi. D. Mengirim ulang barang ke alamat tujuan. Atau E. Menghubungi pihak yang berwenang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan melacak status pengiriman melalui nomor resi adalah langkah pertama untuk mengetahui penyebab keterlambatan ya. Jadi jawabannya yang C, melacak status pengiriman melalui resi. Selanjutnya, dalam pengiriman dokumen penting, hal yang harus diperhatikan adalah A. Menggunakan kemasan transparan. B. Menambah segel keamanan. C. Menggunakan jasa kurir yang lebih murah. D. Mengirim dokumen di waktu senggang. Atau E. Menghindari nomor resi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasannya, segel keamanan memastikan bahwa dokumen tidak dibuka atau dirusak selama proses pengiriman. Jadi jawabannya adalah menambahkan segel keamanan yang B. Selanjutnya, bagaimana cara memilih jasa pengiriman yang terpercaya? A. Memilih yang paling murah. B. Melihat ulasan dari pengguna sebelumnya. C. Memilih yang terdekat. D. Menggunakan jasa kurir independen. Atau E. Memilih tanpa mempertimbangkan layanan pelanggan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan melihat ulasan atau testimoni pengguna sebelumnya itu membantu mengetahui reputasi jasa pengiriman ya. Jadi kalau kita ingin melihat atau memilih ya jasa pengiriman yang terpercaya, itu teman-teman bisa melakukan cara yaitu melihat ulasan ya dari pengguna sebelumnya. Jadi kalau misalnya ulasannya positif semua, nah, artinya ini bisa dipercaya. Kalau ulasannya negatif, nah itu bisa dipertanyakan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi salah satu caranya melihat ulasan-ulasan dari pengguna sebelumnya yang sudah menggunakan jasa itu. Gitu. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, demikian teman-teman simulasi soal ya, sebanyak 60 soal untuk P3K ya, kompetensi teknik, pengelola umum, operasional. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca, banyak kita berlatih, memudahkan kita saat ujian nanti gitu ya. Dan teman-teman, pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.